Oke teman-teman, selamat datang kembali di John Channel. Nah, di sini kita akan membuat ide kreatif dari pipa ini teman-teman ya. Ini pipa yang sudah bekas. Nggak tahu ini potongan apa, bekas potongan apa. Kita buat ide kreatif teman-teman. Jadi silahkan teman-teman tonton video ini dari awal sampai selesai supaya teman-teman paham dan langsung teman-teman bisa buat sendiri di rumah ya. Oke, sekarang ini kita eksekusi dulu pipanya. Nah, di sini sudah saya siapkan alatnya teman-teman ya. Ini ada penggaris dan juga gergaji besi. Nah, pipa ini kita ukur dulu supaya teman-teman tahu ya. Ini saya tidak tahu ini berapa dim karena saya nggak begitu paham soal pipa. Yang jelas di sini kita ukur diameternya aja. Diameter luar ini sekitar 7,5 cm atau 75 cm mili ya, 75 mili. Biasanya itu kalau ukuran segini itu kira-kira ya 2,5 dim kalau nggak salah teman-teman ya. Kalau nggak salah 2,5 dim. Dan di sini kita tidak butuh panjang-panjang, kita butuhnya pendek aja sekitar 7 cm. 7 cm. Jadi di sini kita potong teman-teman ya. Kita potong 7 cm aja. Kita perlukan 7 cm. Nah, kita tandai dulu di sini. Mengelilingi seperti ini teman-teman ya, supaya potongannya itu bagus. Di sini sudah saya cuci teman-teman ya. Ini udah saya cuci bersih seperti ini. Ya, sekarang bahan selanjutnya di sini teman-teman harus siapkan tutup kaleng. Entah tutup kaleng, entah apapun itu, teman-teman bisa gunakan kalengnya bekas susu kental manis ya, atau tutup kaleng yang besar seperti ini bisa ya. Nah, di sini kita akan ambil sebagian aja sesuai dengan diameternya pipa ini teman-teman. Tapi di sini harus tahu persis ataupun bisa dibilang kita cari titik tengahnya teman-teman, supaya nanti putarannya itu presisi ya. Nah, sekarang tinggal kita cari titik tengahnya. Caranya kita buat persegi dulu teman-teman ya. Kita buat persegi dulu teman-teman. Caranya seperti ini. Kira-kira kita garis di sini. Nah, ini kira-kira lingkarannya. Tapi di sini kita buat persegi dulu teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini ada 4 sudut. Nah, dari 4 sudut ini kita garis silang. Nanti akan ketemu titik tengahnya teman-teman ya. Dan ini adalah titik tengahnya di sini teman-teman. Di sini. Kita lubangi dulu. Ini adalah titik tengah yang kita cari teman-teman ya. Nah, ini. Nah, di sini kita bagi tengahnya teman-teman. Kita silang lagi seperti ini. Plus ya, plus seperti ini. Di sini sudah seperti ini. Selanjutnya tinggal kita cari diameternya teman-teman. Kita gunakan jangka untuk mencari diameternya. Ini jangkanya saya tancapkan di lubang titik tengahnya. Tadi kita pertama kali membuatnya itu ada 4 sisi ya. Ini, garis ini dan ini. Nah, di sini kita paskan aja di garis ini teman-teman. Seperti ini ya. Nah, ini kita garis saja seperti ini. Dan ini sudah ketemu diameternya teman-teman ya. Sekarang tinggal kita potong aja ini bagian yang udah kita lingkari ini teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah saya potong seperti ini. Tapi di sini tadi yang kita ukur diameternya itu diameter luar. Sekarang kita perkecil lagi teman-teman, supaya ini nanti bisa masuk di pipanya ya. Oke, ini tadi diameter luar, sekarang kita perkecil supaya masuk di tengah-tengah pipanya nanti. Kita kurangi ukurannya kira-kira segini teman-teman. Segini ya.
Oke, jadi di sini lingkaran dalam ini yang kita potong teman-teman, yang kita gunakan ya. Untuk lingkaran luarnya ini kita buang karena ini tadi ukuran diameter luar. Sekarang kita perkecil supaya masuk di dalam pipanya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita gunakan. Nah, jadi di sini nanti pas teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang ini udah kita buat seperti ini. Selanjutnya ini tinggal kita cari diameternya yang paling kecil ya. Nah, kita kurangi lagi, kita buat diameter lagi teman-teman. Kira-kira segini teman-teman. Nah, ini tengah ini ya. Ini kecil aja untuk bagian diameter paling dalam atau paling tengah. Seperti ini. Sekarang tinggal kita potong aja ini yang sudah kita garis merah ini teman-teman ya. Kita potong sampai di dekatnya diameter yang paling kecil ini. Sampai di sini teman-teman ya. Jangan sampai ke sini ya. Cukup sampai di sini aja. Sampai di sini ya. Dan ini sudah menjadi baling-balingnya ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini udah menjadi baling-baling bambu. Nah, ini kita gunakan sebagai baling-baling kipasnya nanti teman-teman ya. Jadi nanti itu kita pasang pada bagian pipanya ini seperti ini. Nah, jadi di sini kita harus gunakan dinamo teman-teman ya. Dinamo atau motor DC 12 volt. Ini adalah bekasnya printer. Jadi ini untuk RPM-nya atau torsinya ini udah enggak senormal saat baru ya, karena ini udah bekas, saya belinya itu bekas, jadi ini torsinya agak lambat. Nah, sekarang tinggal kita pasang aja di dinamo ini dan kita masukkan di pipa PVC ukuran 1 dim ini, dan juga kayunya ini udah saya siapkan seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah saya desain seperti ini. Nanti kita pasangnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita masukkan dinamonya di pipa ini seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita pasang kayunya ini, kita pasang di tengah-tengahnya ini teman-teman ya, seperti ini. Di tengah-tengahnya supaya nanti saat berputar ini tidak terlalu gerak. Oke, sekarang caranya masang kita gunakan sok atau sambungan. Ini tidak kita gunakan ya teman-teman, ini hanya sebagai alat bantu aja. Jadi ini kita pasangnya seperti ini. Nah, kita seperti ini ya teman-teman ya. Dan seperti ini untuk cara pemasangannya supaya pas di tengah-tengahnya. Karena kalau dinamonya ini nggak pas di tengah-tengah, nanti baling-balingnya ini kena bodinya pipa ini teman-teman ya. Jadi ini harus presisi di tengahnya. Seperti ini. Sekarang ini tinggal kita kasih lem dulu antara kayu dan dinamonya ini. Dan seperti ini ya teman-teman ya. Ini tinggal kita lepas saja karena ini hanya ini alat bantu saja teman-teman. Nah, ini kita lepas. Dan seperti ini untuk hasilnya. Jadi nanti ini tinggal kita pasang pada bagian tengah-tengah atau ini yang sudah saya kasih titik tanda ini. Ini kira-kira 10 cm, 10 mili maksud saya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan untuk dinamonya ini kita pasang di sini teman-teman ya. Ini nggak usah dilem, nggak apa-apa. Ini udah pas banget, nggak lodok ya. Ini dinamonya di pipanya ini. Dan selanjutnya tinggal kita pasang seperti ini. Namun sebelum kita pasang di sini teman-teman, di sini kita harus kasih ini. Ini adalah terminal kabel yang seperti ini teman-teman. Ini terminal kabel ya. Saya ambil bagian dalamnya atau kuningannya. Jadi seperti ini. Nah, ini kita gunakan sebagai
nanti sumbunya ya. Kita pasang di sini teman-teman. Nah, ini kita pasang di sini. Dan ini ada bekas ini pegangannya permen ya teman-teman ya. Dan ini baling-balingnya saya kasih kakinya steker. Ini kaki steker yang saya tancapkan di sini ya. Ini kaki steker atau stop kontak, maksud saya colokan ya, steker. Dan ini kita pasang di sini teman-teman. Nah, kita pukul-pukul sedikit. Nah, dan ini bautnya yang atas tinggal kita kencangkan saja. Oke, seperti ini. Dan sekarang tinggal kita masukkan di pipanya yang besar atau PVC-nya yang besar ya. Kita masukkan di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Dan bagian depan seperti ini. Jadi ini untuk baling-balingnya ini tidak kena ini teman-teman ya, tidak kena sampingnya ya. Oke teman-teman, seperti ini ya. Ini tinggal kita kasih lem aja pada bagian antara kayu ini dan pipanya ini. Dan ini sudah kita kasih lem seperti ini teman-teman. Ini udah saya lem dan seperti ini ya. Ini sudah saya setel teman-teman ya. Seperti ini. Oke, dan untuk langkah selanjutnya, di sini saya gunakan kapnya lampu LED. Ini kapnya lampu LED yang sudah saya kasih lubang. Ini kita gunakan lubang saklarnya, saklar 2 kaki ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita masukkan di sini saklarnya. Dan juga di sini saya gunakan jack DC teman-teman. Ini jack DC 12 volt nantinya. Untuk yang kaki menyendiri ini kaki positif, yang tergabung jadi satu ini negatif. Kita tempelkan di sini teman-teman. Seperti ini. Dan ini tempat buat LED-nya. Dan ini tempat buat kabelnya teman-teman ya. Nah, ini udah saya siapkan kabel. Kabelnya kita masukkan satu persatu dari bawah sini. Dari yang paling kecil, dari lubang yang kecil teman-teman. Dan ini tinggal kita sambungkan pada kakinya dinamo. Sekarang kita solder di sini ya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Selanjutnya tinggal kita pasang dudukan bawahnya ya. Ini dudukan bawah. Ini lubang yang besar untuk LED, yang kecil untuk kabel. Jadi kabelnya ini kita masukkan di lubang yang kecil. Nah, seperti ini. Dan untuk LED-nya kita pasang di sini ya. Di sini sudah saya siapkan 2 LED. Ini LED 3 warna dan ini 1 warna. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan seleranya masing-masing. Di sini saya gunakan 3 warna, LED 3 warna ya. Ini nanti kita pasang di sini. Nah, berhubung ini nanti kita supply menggunakan 12 volt dinamonya, maka LED-nya ini harus kita turunkan tegangannya supaya nggak putus ya teman-teman. Karena kalau ini kita supply 12 volt sama dengan dinamo, maka ini akan putus. Jadi di sini kita gunakan IC regulator. Ini 7805 ya teman-teman. 7805 IC regulator. Nah, di sini saya gunakan resistor juga teman-teman. Ini resistor yang besar ini 2 watt, ukuran 15 ohm, dan yang kecil ukuran 50 ohm. Jadi untuk pemasangannya di sini yang besar, resistor yang besar ini kita pasang di kaki input positifnya regulator. Ini kaki input positif dan ini kaki output positif, dan yang tengah ini untuk input dan output negatif. Jadi resistornya kita pasang di sini yang ukurannya 15 ohm. Dan yang kecil atau yang 50 ohm kita pasang di sini. Oke, sekarang kita pasang dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi seperti ini skemanya. Dan sekarang tinggal kita pasangkan pada LED-nya ya. Teman-teman perhatikan di sini ada 2 kaki LED.
Kalau kita lihat dari kakinya ya, yang paling panjang ini adalah positif, yang paling pendek adalah negatif. Jadi jangan sampai terbalik untuk pemasangan LED-nya teman-teman. Ini kita potong dulu. Oke, ini bagian ini positif, ini negatif ya. Jadi untuk yang positif nyambungnya di resistor yang kecil atau yang ukuran 50 ohm ya. Dan yang negatif harus ketemu yang negatif juga ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi yang kita turunkan adalah tegangan untuk LED ini. Sekarang kita pasang LED-nya ini teman-teman ya, jangan sampai terbalik ini. Dan skema untuk LED-nya ini udah kita buat seperti ini teman-teman. Perhatikan di sini jangan sampai salah dan jangan sampai terbalik. Nanti kalau teman-teman terbalik atau salah, ini LED-nya ini pasti akan putus, jadi tidak bisa menyala. Karena nanti kita supply menggunakan 12 volt dan ini harus diturunkan tegangannya menjadi 5 volt supaya ini LED-nya ini bisa menyala teman-teman ya. Oke, seperti ini. Ini kita singkirkan dulu dan kita ke tahap yang selanjutnya. Di sini kita pasang di bagian dudukannya ini teman-teman. Ini ya. Jangan sampai terbalik, seperti ini posisinya. Ini pada bagian depan, beling-belingnya ini. Ini saklarnya di depan. Jadi seperti ini. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya. Ini yang jalur positif dari jack DC kita sambung ke on-nya saklar. Dan ini yang dari dinamo kita gabungkan menjadi satu antara min dan min, plus dan plus ke IC regulatornya ini. Ini yang warna hijau. Ini kita gunakan sebagai positif. Oh, kita lihat dulu teman-teman di sini. Oh ya benar. Ini yang warna hijau, ini kita positif, kita sebagai jalur positif maksudnya. Yang putih negatif. Jadi yang positif harus ketemu dengan resistor ini. Kita sambung seperti ini. Yang kabel hitam kita sambung dengan kabel putih. Ini minus dan minus. Dan skemanya pun seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Teman-teman perhatikan di sini jangan sampai salah. Jadi ini nanti kalau kita posisikan nyala kan atau on ya, ini lampunya menyala, dinamonya pun berputar. Tapi kalau kita posisikan off, semuanya mati teman-teman. Jadi skemanya seperti ini. Sekarang tinggal kita masukkan aja di sini. Dan untuk hasilnya seperti ini, hasil finish akhirnya teman-teman. Jadi ini untuk bagian bawah teman-teman bisa kasih tataan kayu ataupun PVC yang udah dibentuk lebar ya. Jadi seperti ini. Seperti ini teman-teman. Ini tampak bagian belakang seperti ini. Ini saya kasih lubang-lubang supaya baling-balingnya ini saat nyedot angin itu lebih dapat banyak ya teman-teman ya. Jadi kalau ini kita tutup, jadi di sini tidak bisa mengeluarkan angin. Jadi kalau bisa ini lebih banyak lagi lubangnya. Jadi untuk sekatnya lebih dekat lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Fungsinya dari ini lubang-lubang ini ya. Ini kalau kita nggak kasih lubang, ini nggak bisa mengeluarkan angin di depannya ini teman-teman. Ya jadi seperti itu. Sekarang ini tinggal kita coba aja. Kita coba di tempat gelap dulu ya teman-teman ya, supaya ini LED-nya ini terlihat menyala. Dan di sini kita supply menggunakan 12 volt bagian sini. Oke, saya ini kasih input 12 volt seperti ini teman-teman. Ini bisa kita pasang di kamar teman-teman ya, seperti ini. Ini adalah adapter modifikasi yang sudah saya modifikasi. Ini 12 volt 18 watt 18 watt
maksimalnya ya, 1,5 ampere 12 volt. Oke, kita matikan dulu lampu-lampunya. Kita supply 12 volt. Ini mati teman-teman. Sekarang kita nyalakan lampunya. Dan ini tuh dingin banget teman-teman ya, lumayan lah, karena ini kita buat semuanya dari barang bekas, mulai dari PVC, dudukan bawahnya, baling-balingnya dan lain sebagainya, kecuali dinamo dan komponen elektroniknya ya. Oke, jadi seperti ini ya cara membuat kipas. Ini bisa dibilang ini kipas mini seperti ini. Oke, sekian dulu teman-teman tutorial kali ini, semoga bermanfaat meskipun ini videonya panjang ya. Karena ini di sini saya buat secara detail supaya teman-teman itu paham, jadi nggak asal-asal buat aja. Dan lain waktu akan kita sambung kembali dengan tutorial yang bermanfaat lainnya. Jadi silahkan subscribe, komen, like channel ini supaya teman-teman nggak ketinggalan video yang akan datang ya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa.